Rasul. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada pada tanda yang ketiga dari tanda dekatnya hari kiamat, yaitu keluarnya binatang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Selalu diingat, salah satu idza kharajat lam tanfa imanuhum. Ada 3 hal jika dia telah keluar maka tidak bermanfaat lagi keimanan seorang hamba. Yang pertama, keluarnya binatang yang mampu berbicara. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Dan yang ketiga, keluarnya Dajjal. Kita masih berputar beberapa peristiwa-peristiwa yang menakutkan menjelang mendekati hari kiamat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah dijelaskan bahwa peristiwa yang paling banyak terjadi nantinya di akhir zaman adalah peristiwa yang berkaitan dengan pembunuhan. Peristiwa yang paling menakutkan, yang paling terbanyak di akhir zaman adalah penghalalan darah kaum muslimin. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Nyawa seorang muslim tidak ada harganya, tidak bernilai lagi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah dijelaskan begitu berharganya nyawa seorang muslim. Hilangnya dunia beserta apa yang ada di dalamnya itu lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya satu nyawa yang terbunuh bighairi haqqin. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah bainan nas ad-dima. Awal yang pertama kali akan diadili di antara manusia pada hari kiamat berkaitan dengan masalah ad-dima, pembunuhan. Kasihannya orang-orang yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, dia ahlu tauhid, tapi dia pernah membunuh suatu jiwa bighairi haqqin. Sedangkan awal yang pertama kali akan diadili di hadapan Allah berkaitan dengan hak manusia adalah berkaitan dengan darah. Bagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, orang yang membunuh suatu jiwa bighairi haqqin akan menjadi orang-orang yang bangkrut kelak di hari kemudian. Bagaimana orang yang dia bunuh di dunia akan datang di hadapan Allah di awal pengadilan. Ya Allah, orang ini telah membunuhku. Ketika dia bunuh saya masih memiliki seorang bayi yang masih menetek. Dia bunuh saya. Saya masih memiliki anak-anak yang kecil, yang nafkahnya berada di atas tanggung jawabku.
Sehingga anak ini pun menjadi terlantar. Dia yang bunuh saya ya Allah, dia bunuh saya. Siapkan jawaban itu. Saya memiliki orang tua yang sudah tua renta. Saya yang mengasuhnya, merawatnya, mengurusnya. Tapi dia bunuh saya ya Allah. Sehingga orang tuaku pun tidak ada yang mengurusnya setelah saya meninggal. Itu kan semua tanggung jawab namanya. Dan saat itu awal yang akan diadili adalah berkaitan dengan darah. Tapi ingat, di akhir zaman kejahatan yang paling banyak terjadi berkaitan dengan masalah darah. Ya, diingat-ingat, berkaitan dengan masalah ad-dima, darah. Sekarang kita akan masuk tempat yang paling banyak terjadinya kerusakan. Tempat yang paling banyaknya terjadi pembunuhan. Tempat yang menjadi awal kejadian-kejadian yang menakutkan di muka bumi ini. Jauh-jauh hari, hampir 15 abad yang lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Ra'sul kufri nahul masyriq. Puncak-puncak kekafiran itu berasal dari arah masyriq, dari arah timur. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa mustaqbilul masyriq. Dalam keadaan Nabi menghadap ke arah timur. Nabi berkata, ala innal fitnata hahuna. Ketahuilah, huru hara kejadian-kejadian yang menakutkan itu akan muncul di hahuna, di sana. Sambil beliau mengarah ke timur, Nabi ulang lagi, ala innal fitnata hahuna. Kejadian-kejadian menakutkan itu, peristiwa yang mengerikan itu akan berasal dari arah itu, hahuna. Nabi jelaskan, min haitsu yatlu'u qarna syaitan, dari arah munculnya tanduk syaitan, yaitu dari arah timur, bagian timur dari bumi. Disitulah akan muncul berbagai macam kerusakan. Dan kerusakan yang terbesar nantinya dari kerusakan yang muncul di daerah timur adalah keluarnya Dajjal. Karena Dajjal itu akan keluar di daerah timur, tepatnya di daerah Syam dan Irak. Daerah timur antara Syam dan Irak, Khurasan. Disitulah munculnya tanduk syaitan. Maka itu Dajjal ketika akan keluar, atau ketika dia keluar, bumi yang pertama yang dia akan rusak, dia ingin rusak adalah negeri Mekkah dan Madinah. Tapi dia tidak mampu merusak dua negeri ini. Negeri yang lain dia mampu merusak, tapi dua negeri ini dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dalam dua hadis ini, kerusakan yang paling berkecamuk nantinya di akhir zaman adalah daerah munculnya tanduk syaitan. Nabi menghadap ke arah timur. Daerah Iran, itu daerah
yang akan berkecamuk fitnah itu. Daerah-daerah timur. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendoakan Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah keberkahan pada negeri Syam. Masya Allah, negeri Syam ini adalah negeri yang berberkah, apalagi di akhir zaman. Disitulah turunnya Nabi Isa, itu keberkahan. Disitulah keluarnya Imam Mahdi, itulah keberkahan. Terbunuhnya Dajjal, itulah keberkahan. Bahkan nanti dalam riwayat Syam itulah tempat yang Allah nantinya setelah Allah mengganti bumi yang lama dengan menjadi bumi yang baru. Di daerah Syamlah ini terdapatnya padang mahsyar. Disitulah padang mahsyar nantinya setelah Allah mengganti bumi yang lama menjadi bumi yang baru. Keberkahan pada negeri Syam. Allahumma barik lana fi yaminina, ya Allah berikanlah berkah pada negeri Yaman. Berikanlah keberkahan, karena disitulah munculnya ilmu hikmah. Para sahabat berkata, bagaimana dengan Najdina, Najd, daerah timur? Nabi tidak mendoakan. Nabi tetap mendoakan Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi yaminina. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd, daerah timur? Maka Nabi mengatakan, hunalika az-zalazil. Di sanalah akan muncul kegaduhan, kegoncangan, pembunuhan, huru-hara. Disitulah munculnya qarnus syaitan, tanduk syaitan. Jadi kesimpulan dalam hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita, daerah yang paling berkecamuk di akhir zaman nanti adalah daerah Masyriq, daerah timur. Disitulah akan muncul berbagai macam kerusakan, pembunuhan, peperangan, pembasmian, pembantaian. Semua terjadi di sana. Terjadi pembantaian besar-besar. Banyaknya jiwa yang dikubur hidup-hidup. Pembantaian massah terjadi di sana, fitnah. Daerah Masyriq, daerah timur. Sidang jamaah yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling aman di akhir zaman kecuali negeri Mekah dan Madinah. Dan negeri yang diberkahi oleh Allah, fi Syamina, negeri Syam. Kemudian kita masuk pada bab apa yang menyebabkan banyaknya terjadi pembunuhan. Apa faktor yang menyebabkan di akhir zaman banyaknya pembunuhan yang menimpa kaum muslimin? Dan hal itu menyedihkan karena kaum muslimin itu dibunuh dengan kaum muslimin yang semisal. Yang dibunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang membunuh juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
Maka itu Nabi jauh-jauh hari ketika mengatakan lan taqumas sa'ah hatta kasratul kharat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya pembunuhan di mana-mana. Pembunuhan menimpa kaum muslimin, dilakukan oleh kaum muslimin. Nabi menasihatkan kepada kita ketika sahabat bertanya, apa yang kami lakukan ketika pembunuhan itu merajalela ya Rasulullah? Nabi berkata, berdiamlah di rumah-rumah kalian. Berdiamlah di rumah-rumah kalian. Jangan keluar karena kasratul kharat, banyaknya pembunuhan. Ada dua faktor, dua sebab kenapa di masa itu banyak kaum muslimin yang dibunuh. Bukan yang membunuh orang kafir, dan bukan yang dibunuh juga orang kafir, bukan. Yang membunuh seorang muslim, yang dibunuh seorang muslim, itulah fitnah namanya. Karena kalau orang muslim membunuh kafir bukan fitnah itu, atau orang kafir membunuh muslim bukan. Tapi fitnah itu ketika muslim membunuh seorang muslim. Begitu mengerikan di masa itu. Kita lihat saja ya, setelah Utsman bin Affan terbunuh, bayangkan itu. Setelah Utsman terbunuh, terjadi dua peperangan di antara kaum muslimin. Ingat ya. Yang pertama, perang Jamal antara kubu Ali dengan Aisyah. Terjadi perang Jamal. Itu ribuan kaum muslimin yang terbunuh. Setelah itu perang Siffin, kubu Muawiyah dengan Ali. Itu ribuan yang terbunuh. Ammar bin Yasir ikut terbunuh. Maka dimasukkan para ulama termasuk dari tanda hari kiamat terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Itu dimasukkan juga. Tanda kecil hari kiamat. Apa terjadinya pembunuhan dalam perang Jamal dan perang Siffin di antara kaum muslimin itu hanya sedikit. Itu nanti jauh lebih besar ketika mendekati hari kiamat. Terjadinya pembunuhan di mana-mana. Orang yang membunuh tidak mengetahui kenapa dia membunuh. Dan orang yang dibunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Bahkan seorang istri tidak bisa tidur, gelisah, karena dia khawatirkan jangan sampai suaminya membunuhnya. Seorang anak takut, khawatir jangan sampai ayahnya membunuhnya. Bayangkan, bukan yang dikhawatirkan orang kafir membunuh, bukan. Orang kafir, seorang bapak takut jangan sampai anaknya membunuhnya. Saudara takut jangan sampai saudaranya membunuhnya. Itulah sedikit gambaran dari kejadian akhir zaman yang sangat menakutkan. Dan kita minta kepada Allah tidak dipertemukan di masa-masa seperti itu. Sekarang kita akan masuk pada bab. Ada dua faktor sebenarnya yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan di mana-mana di akhir zaman. Faktor yang pertama, diingat-ingat, karena munculnya ad-du'at, dai-dai, penyuruh-penyuruh, dai-dai dan penyuruh-penyuruh yang kulit kalian sama dengan mereka. Mereka sholat, mereka puasa. Adanya duat, dai-dai
yang menyuruhkan penghalalan darah. Adanya dai-dai dan duat yang mengajak kepada pembunuhan. Dan itu diikuti oleh manusia. Saya gambarkan begini ya. Kira-kira begini. Kalau ada peminum khamar, mana yang lebih diikuti kira-kira ya? Mana yang lebih diikuti? Anda pikirkan ini. Mana yang lebih diikuti orangnya? Manusia ya. Peminum khamar, penjudi, pezina, yang dia berdiri dan berkata, ayo kita bunuh yang di sana. Ayo kita bunuh yang di sana. Kita habiskan dia. Dia tidak ikut dengan kita. Dia begini, dia begini, dia begini. Mana yang manusia lebih ikuti daripada seorang yang berjubah, berjenggot, berserban, menggunakan tongkat, jidatnya hitam. Dia berkata, ayo bunuh mereka, halal darahnya. Dia tidak sekelompok dengan kita. Dia tidak sepemahaman dengan kita. Dia melakukan sebuah dosa dari dosa-dosa besar. Bunuh mereka. Kira-kira manusia mana yang dia diikuti? Ayo. Kalau manusia secara normalnya mana yang dia ikuti itu perintahnya. Ya. Yang berjenggot, berjubah, mereka anggap orang yang benar. Ini menjadi masalah. Maka kata Nabi, termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya dai-dai yang menyuruh ke neraka. Kan begitu, kan terorisme kan begitu. Yang menjadikan mereka memberanikan dirinya melakukan bom bunuh diri, itu kan karena duatnya. Ada yang penyuruhnya, yang menyuruhkan. Seandainya preman yang suruh dia, tidak mungkin memang itu mau berani-berani melakukan bom bunuh diri. Kalau peminum khamar yang suruh, penjudi yang suruh, pezina yang suruh, dia berani melakukan hal itu karena di belakangnya siapa? Orang yang dia kagumi sholatnya, ibadahnya, puasanya. Inilah yang dinamakan dengan khawarij. Munculnya dai-dai khawarij. Ayo di sana, bunuh, dah selompok dengan kita. Perangi. Itu nanti dah begitu. Dia tidak sepemahaman dengan kita. Habiskan. Bantai. Nah, ini yang mendorong manusia melakukan pembantaian di mana-mana. Ada dai yang menyuruh, duat namanya. Ila abwabin nar. Kemudian faktor yang kedua. Jadi faktor-faktor yang mendorong banyaknya pembunuhan, terjadinya pembunuhan di mana-mana menjadi kaum muslimin. Ketika seorang pemimpin sudah tidak ditaati. Ketika seorang pemimpin sudah tidak ditaati, tidak dipatuhi, direndahkan, dihinakan, kudeta, atau tidak adanya lagi pemimpin, sudah. Yakinlah, kapan dalam sebuah negeri tidak ada seorang pemimpin, pasti akan terjadi pembantaian di mana-mana. Itu hal yang pasti. Karena orang yang berperan paling utama itu yang berperan menjaga darah itu siapa? Ayo. Siapa yang paling berperan itu dalam sebuah negeri penjagaan darah? Apa? Siapa? Pemimpin. Orang mau membunuh dia pikir, wih ditangkap kak nanti nih, didapat kak nanti nih, begini dan begini, pasti didapat kak, pasti dilacak kak, pasti ditahu kak, nanti dipenjara kak. Dia takut melakukan pembunuhan karena terjaga oleh pemerintah.
Maka itu pemerintah adalah tameng utama penjagaan terhadap darah. Tidak adanya pembunuhan, pembantaian, kan ada pemerintah yang jaga. Mereka punya senjata. Ya. Ketika pemimpin sudah tidak ada, direndahkan, dihinakan, itu hal yang pasti. Itu sudah pasti. Akan terjadi manusia leluasa melakukan pembunuhan di mana-mana. Saya yakin kita-kita ini, kalau seandainya tidak ada pemimpin, kita mungkin ahlu tauhid, orang-orang yang menyerukan tauhid adalah orang yang paling pertama dibantah dengan pelaku syirik. Kita ini yang pasti akan dibantai. Kita terjaga darah kita ini karena adanya pemimpin yang menjaga. Kalau kita melarang orang menyembah kuburan, mendatangi dukun, menggunakan jimat-jimat, kalau tidak ada pemimpin, kita adalah orang yang paling pertama akan dibantai. Habis kita. Dan itu terjadi di berbagai negeri. Yang pertama dibantai adalah orang-orang yang bertauhid. Maka itu kita bersyukur sekali dengan adanya pemimpin. Kita terjaga darah kita. Maka itu kerusakan yang terbesar di akhir zaman ketika pemberontakan itu terjadi. Pemimpin direndahkan, dihinakan, dikucilkan, dibantai sudah. Tidak ditaati, tidak ada lagi pemimpin sudah. Kapan tidak ada pemimpin, maka akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, jauh-jauh hari menyampaikan kepada kita, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yakunu alaihim umara'u sufaha'u. Masya Allah, akan muncul nanti suatu masa Allah menguji kalian dengan pemimpin-pemimpin satu, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Satu, pemimpin bodoh, bodoh terhadap agama. Satu. Dua, yuqaddimuna syiraran nas. Pemimpin ini dia sudah bodoh, jahat dia. Dia mendahulukan dari menteri-menterinya, mulai dari menteri pertahanannya, ekonominya, ya, pertaniannya, ya, semua menteri-menterinya itu dari syirarun nas, manusia-manusia yang paling jahat. Coba bayangkan itu bagaimana. Pemimpinnya jahat. Semua menterinya yang mengatur negara, semua syirarun nas, penjahat-penjahat. Tiga, wa yadharuna bi khiyarihim. Dia memaksakan masyarakatnya harus ikut terhadap keinginannya, apa yang dia kehendaki. Harus, kalau saya inginkan hartamu, serahkan. Saya mau pukul kamu, terserah. Harus mengikuti keinginannya. Ini ujian besar ya, kalau pemimpin seperti ini. Empat, yuakhiruna shalah an mawaqitiha. Dia akan perintahkan kepada manusia, akhirkan sholat. Coba bayangkan. Dia buat peraturan, sholat duhur 2:30. Mau apa? Saya buat peraturan. Dia perintahkan membuat peraturan, akhirkan waktu sholat. Kira-kira kalau kita hadapi pemimpin seperti ini bagaimana? Dia supaha, umara, usupaha, pemimpin bodoh. Satu. Semua menteri-menterinya syirarun nas, mulai dari menteri apa saja, semua syirarun nas. Tiga, memaksakan keinginannya, harus ikut. Empat,
dia membuat peraturan sholat diundurkan. Sekarang, zaman sekarang ini, ada tidak pemimpin seperti ini? Indonesia, Masya Allah, kita pemimpin tak baik, menteri-menterinya baik, gubernurnya baik, tidak pernah mereka memaksa keinginan mereka, tidak pernah mereka mengatakan akhirkan sholat. Masya Allah. Tapi akan tiba nanti masanya, kerusakan Allah uji kalian dengan 4 kepemimpinan. Nabi berkata, kalau kamu dapat masa ini, faman adrak wa man adraka dzalika minkum fala yakunu azifan wala syurtiyan. Siapa di antara kalian yang Allah takdirkan dipertemukan dengan masa ini, diuji dengan kepemimpinan yang jelek seperti ini, Nabi cuma minta kepada kalian, jangan kalian menjadi arifan wala syurtiyan, jangan menjadi pendukungnya, keanggotaannya, jangan jadi menterinya, jangan jadi polisinya, jangan ikut terlibat di situ. Itu saja perintah Nabi. Nabi tidak sama sekali membolehkan bagi umatnya memberontak. Nabi cuma perintahkan, jangan kamu ikut, jangan jadi menterinya, jangan jadi gubernurnya, jangan jadi ini, sudah jadi rakyat biasa saja. Nabi tidak perintahkan berontak. Kalau kita pikir-pikir ini, kalau terjadi mungkin zaman sekarang ini ya, padahal kalau mungkin kejahatan itu tidak sebanding dengan 4 kejahatan ini. Mungkin contohnya ya, pemerintah buat pajak, ada pajak ya, tapi masalah sholat kita Masya Allah difasilitasi, bahkan ada kesehatan gratis, ada makan gratis ya, jalan dibuatkan. Masih saja melakukan pemberontakan, melakukan demo. Subhanallah. Padahal dalam kondisi ini saja, 4 kondisi ini, kalian diperintahkan memberontak atau tidak? Tidak. Disuruh saja tenang, sabar. Dalam riwayat yang lain malah Nabi SAW memberikan sebuah ilmu yang kita terus pegang. Kalau kita dapatkan ada sebuah keputusan pemerintah kita, pemimpin kita, yang tidak sesuai dari apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita yakini. Coba lihat patokannya ya. Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Kalian nanti akan mendapati sepeninggalanku pemimpin-pemimpin yang melakukan keputusan, perbuatan, ucapan yang tidak sesuai dari apa yang kalian pahami, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian yakini. Kalian akan dapat keputusan-keputusan, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan pemimpin kalian yang kalian tungkirunaha, tidak sesuai dari apa yang dalam dirimu, tidak sesuai dari apa yang kamu yakini, tidak sesuai dengan agama kamu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka dzalik? Ini rumus ya. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami mendapati masa itu? Pemimpin-pemimpin memutuskan, membuat peraturan yang peraturan ini tidak sesuai dengan agama kami, tidak sesuai dengan apa yang kami yakini, apa yang kami pelajari, apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah.
Apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Selesai masalah. Kalian tunaikan hak pemimpin kalian, taat. Itu namanya hak. Hak artinya taat. Sami'na wa ata'na. Tunaikan hak kita. Adapun hak kalian nanti yang tidak ditunaikan oleh pemimpin kalian, kalian tuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Tidak ada masalah. Mendengar dan taat, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, banyak perkara yang kalian ingkari dari apa yang kalian ketahui, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Tidak boleh berontak. Apa yang kezaliman yang dilakukan pemimpin kalian terhadap kalian, ingat, minta nanti kepada Allah di hari kiamat. Contohnya ya, contohnya yang biasa lagi marak, banyaknya pajak, dibuat peraturan oleh pemerintah pajak. Masuk di restoran, ini pajak. Pada uang pas-pas lagi, mau diapa lagi? Pajak. Mau bangun rumah, ada pajak. Beli kendaraan, ada pajak. Mau ini, beli bangunan, ada pajak. Semua rata-rata terikat dengan pajak. Apa sikap kita? Pajak itu adalah hal yang diharamkan. Diharamkan. Dia mengambil harta dengan cara kezaliman. Tidak dibenarkan dalam agama. Bahkan Nabi mengancam, la yadkhulul jannah sahibu maksid. Tidak masuk ke dalam surga penarik pajak. Tidak masuk ke dalam surga. Apa sikap kita? Sudah, bayar saja pajak. Sami'na wa ata'na, bayar. Nanti di akhirat kamu tuntut dia, selesai. Catat semua yang dulu kamu dipajak, catat. Minta nanti kepada Allah, ya Allah dia pajak dulu saya ini. Saya makan di warung kodong uangku 20.000 ji, dipajak tomak lagi. Catat, minta kepada Allah. Minta hak kamu. Kalau kamu dizalimi oleh pemerintah nanti dari kiamat, kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Selesai masalah. Apapun yang kamu dizalimi oleh pemerintah, dari kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, bukan kamu balas di dunia, tapi dibalas di mana? Dituntut di mana? Nanti di akhirat. Jangan lakukan pemberontakan, ya, dan semisalnya, ya. Contoh lain, pemerintah kalau buat KTP harus foto ya. Ahwat foto, tak boleh tidak. Bagian ahwat, tidak mau kak. Tidak mau kak pakai cadar kalau dibuat foto KTP. Masa saya memperlihatkan wajahku di laki-laki yang bukan mahram? Ini peraturan pemerintah. Kalau foto, ya harus buka cadar. Tidak mau kak, teh aja. Mau kak pakai cadar? Ya sudah, pakai cadar mau kau dipoto KTP. Coba jadi KTP pakai cadar, saya rasa semua susah bagimu, dipersulit. Nanti minta kepada Allah di hari kiamat tuntutan itu. Kamu harus taat. Kalau buat KTP, ya jangan pakai cadar, buka. Itu peraturan. Ya, didengar saja, ditaati saja. Jangan memberontak walaupun itu adalah suatu hal yang mungkin menzalimimu. Ya. Jadi kesimpulan kita, segala apa-apa yang dilakukan oleh seorang pemerintah yang mungkin kita ingkari dari apa yang kita pelajari, kita dengar saja dan taat. Tidak usah membuat kegaduhan. Apa yang kita merasa kita dizalimi oleh pemerintah, minta nanti hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu masalah. Ya, maka itu termasuk dari pemimpin yang akan dinaungi oleh Allah adalah pemimpin yang adil, dan memang susah mencari pemimpin yang adil.
Kasihan sekali pemimpin yang zalim. Bayangkan kalau satu negara menuntut nanti di hari kemudian, bagaimana kira-kira? Kamu kira enak itu jadi pemimpin? Satu negeri yang tuntut kamu, masih kira-kira masih tersisa tidak amalanmu, amalan kebaikanmu kalau satu negeri yang tuntut kamu? Ya, maka itu bukan perkara yang mudah. Ya. Jadi kita masuk pembahasan kedua. Ya. Selesai ya. Kita masih melanjutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri dalam berumah tangga. Pada pertemuan sebelumnya berapa kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan khilafiyat. Ya. Sekarang kesalahan berikutnya, la tastakhdimi wasaili man ilhamal indal hajah biduni idli zaujaki. Ini kesalahan ya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita meminum obat atau pergi ke dokter memasang sesuatu untuk mencegah kehamilan tanpa izin dari suami. Tidak boleh. Kalau seorang wanita ingin membatasi, ya, membatasi anaknya, membatasi itu tidak boleh sebenarnya, membatasi. Yang boleh itu mengatur. Jadi beda itu membatasi dan beda mengatur. Yang dibolehkan mengatur, dia atur. Karena kalau tiap tahun ada anaknya, setiap disentuh pasti hamil, ini butuh pengaturan. Maka itu dibolehkan, diatur. 2 tahun, 3 tahun. Itu pun wajib. Ini yang diinginkan. Indal hajah, ketika ada hajat, artinya pengaturan. Dia wajib minta izin. Jadi ada hal-hal yang kata ulama wajib istri minta izin. 1, meminum obat menahan haid, mencegah haid, itu wajib minta izin kepada suami. Tidak boleh tidak. Ketika dia ingin meminum obat, ya, untuk mencegah haidnya supaya tidak keluar, itu harus minta izin dengan suami. Yang kedua, ketika dia ingin mengatur, ya, kehamilannya, apa dengan minum obat, ya, apa dengan memasang sesuatu, dia wajib minta izin. Ya, kesalahan kalau dia egois, dia hanya mau keinginannya tersendiri. Saya yang hamil, masa minta izin dengan kamu? Saya muntah-muntah, masa saya minta izin dengan kamu? Saya yang susui, masa saya minta izin dengan kamu? Pore-porena. Ya, dalam Islam enggak. Dia harus terikat. Ya. Kesalahan ketika seorang istri itu membatasi kehamilannya tanpa sepengetahuan suaminya. Ya. Karena suami itu kenapa dilarang sebenarnya? Karena kata para ulama, rezekinya anak itu ada pada suami, bukan pada istri. Jadi suami yang menentukan. Biar istri mengatakan 3 mau dulu deh, kalau suami mau bilang 10, gaskan nih. Karena rezekinya di suami, bukan di kamu. Semakin banyak anaknya,
maka rezekinya semakin bertambah pada suami, semakin banyak rezekinya. Kembalinya ke suami. Ya, menginginkan anak sedikit atau banyak kembali pada suami, bukan kembali pada istri. Karena rezeki anak itu sangat terikat dengan suami. Ya. Suami yang cari uang, suami yang bekerja. Ya. Maka itu bukan sekedar keinginan seorang istri. Ya, harus ada keinginan suami. Ya, ada keinginan. Ya. Maka itu kesalahan ketika seorang istri melakukan pengaturan kehamilan tanpa izin dari suaminya. Wajib minta izin kepada suaminya. Saat saya kesalahan ya, misalnya kita masuk ke sana begitu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.